Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya pada kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bisa panen 3 kali setahun, bibit padi Indonesia semakin berkualitas tinggi. Jadi dalam setahun bisa panen, bisa tuainya itu 3 kali gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Sektor pertanian Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transformasi yang luar biasa. Bagaimana tidak? Yang sebelumnya dalam beberapa dekade ini, kita mengimpor beras jutaan ton. Namun sekarang, Indonesia berhasil swasembada beras sendiri. Bahkan, swasembada beras Indonesia sebenarnya jauh lebih cepat daripada target, di mana sebelumnya, target swasembada beras yaitu tahun 2029. Artinya, akselerasi pertanian kita, khususnya beras, 4 tahun lebih cepat dari target awal. Kami dipanggil beliau, Pak Amran, Pak Mentan, bisa nggak swasembada 4 tahun? Bisa, insya Allah. Kemudian turun menjadi 3 tahun, setelah 21 hari. Begitu 45 hari, turun menjadi 1 tahun. Tak hanya itu, beberapa negara pun saat ini sudah melirik Indonesia sebagai penyedia pangan di negaranya. Salah satunya yaitu negara tetangga kita, Malaysia dan Jepang. Menteri Pertanian Malaysia secara eksplisit telah meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke negaranya. Namun, permintaan ini ditolak oleh Menteri Amran, lantaran Indonesia masih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, Jepang kagum dan mengapresiasi kemampuan Indonesia karena bisa panen 3 kali dalam setahun. Selain itu, Jepang saat ini juga tengah mengembangkan varietas tanaman baru yang nantinya harapan mereka bibit-bibit tersebut bisa ditanam di Indonesia. Dengan kata lain, Jepang ingin Indonesia menjadi mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, lantas apa sebenarnya yang dilakukan Indonesia sehingga Jepang, negara dengan basis teknologi dan R&D yang sangat maju, bisa tertarik pada negara kita? Dan apakah benar Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia? Penasaran? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Meskipun Indonesia telah menuai prestasi yang gemilang dalam bidang pangan, bahkan jauh melampaui target awal, tapi faktanya saat ini banyak sektor yang belum dioptimalkan. Misalnya, produksi pupuk yang masih lebih tinggi daripada kebutuhan, sehingga kita masih harus impor dari negara lain. Selain itu, di beberapa daerah tertentu belum menemukan jenis bibit yang cocok, sehingga banyak program food estate yang mengalami kegagalan. Ditambah, masalah penguasaan teknologi yang belum dikuasai oleh masyarakat umum, khususnya para petani rakyat. Jadi, sebenarnya program swasembada pangan ini tidaklah mudah, nggak gampang seperti omongan orang yang meremehkan program food estate. Apalagi, saya pribadi kebetulan anak petani, dan saya jamin 100 bahkan 1000% lahan yang belum pernah ditanami atau bahasa gampangnya babat alas, waktu pertama kali ditanami tidak akan langsung berhasil. Kenapa? Karena petani nggak tahu masalah apa yang dihadapi. Contohnya, pertama, lahan baru biasanya belum memiliki struktur tanah yang ideal atau cukup subur untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Lahan baru kalau nggak gersang ya rawa. Kemudian yang kedua, bibit yang digunakan belum tentu cocok dengan iklim yang ada di lokasi. Ditambah lagi, lahan baru seringkali banyak penyakit tanaman dan petani belum tahu penyakitnya apa. Kenapa? Ya karena masih baru, belum pernah nyoba. Nah, setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah ditanam, barulah ketahuan itu penyakit apaan, terlihat dari ciri-cirinya. Jadi, kalau ada lahan baru bisa langsung berhasil, itu menunjukkan dedikasi yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan pendekatan yang diambil berbasis penelitian. Makanya, kalau ada kabar panen di luar Jawa, utamanya lahan baru, saya pribadi sangat mengapresiasi, karena saya pribadi paham kalau mereka pernah mengalami kegagalan yang berulang. Sekali lagi, kegagalan yang berulang, hingga menemukan metode dan komposisi bertani yang tepat. So, kalau ada yang teriak-teriak food estate gagal, yakin 1000% dia bukan orang yang pernah terjun di pertanian. Kalau orang yang pernah terjun ke pertanian langsung,
Nggak bakalan ngomong seperti itu, karena sudah tahu kondisi yang dialami oleh para petani yang pertama kali menanam di lahan yang baru. Nah, saat ini, Indonesia mengalami surplus beras yang sangat signifikan, hingga 3,1 juta ton, dan bulan depan, Mei 2025, diperkirakan ada tambahan surplus hingga 1,6 juta ton. Kalau kalian melihat angka ini sudah cukup puas, tunggu dulu. Karena ternyata potensi produksi padi Indonesia jauh lebih besar dari yang kalian kira. Lahan pertanian padi Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektar. Dan bulan April 2025, Indonesia telah memanen padi seluas 1,3 juta hektar. Dengan estimasi produksi mencapai 7,5 juta ton gabah. Itu artinya hasil panen per hektar sekitar 5,7 ton gabah. Nah, ternyata Menteri Pertanian telah menargetkan luas tambah tanam minimal mencapai 1,6 juta hektar. Itu artinya target Indonesia bisa panen sekitar 9,2 juta ton gabah. Dan itu hanya dari penambahan luas lahan saja. Belum lagi peningkatan produksi dari bibit unggul yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti dari berbagai universitas di Indonesia. Misalnya, bibit padi varietas 9G yang dikembangkan oleh IPB, Dr. Hajrial Aswidinur. Bibit ini mampu memproduksi gabah kering hingga 11 ton per hektar. Bisa bayangkan, selain itu, ada juga Sertani 13 yang dikembangkan selama 35 tahun oleh Profesor Nyentrik Suronodanu. Bibit Sertani 13 mampu memproduksi padi hingga 13 ton per hektar. Dan masih banyak lagi bibit-bibit hasil penelitian lainnya, seperti Impari 32, Impari 42, BSHS 6H, Intani 602, dan lain-lain. Bayangkan, jika semua petani menanam dengan bibit unggul ini, maka hasil pertanian nasional kita mencapai tingkat yang luar biasa. Produksi yang lebih tinggi tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekspor yang lebih luas, mendukung ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, saat Koperasi Merah Putih nanti resmi berjalan, dana desa rencananya akan dialihkan untuk pembiayaan petani, sehingga petani bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan benih unggul ini, entah itu melalui pinjaman ataupun subsidi. Karena pilot project-nya sudah ada di beberapa tempat, seperti di Desa Ngoro-oro, Kabupaten Konawe, Merauke, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan KUR atau Kredit Usaha Rakyat hingga 300 triliun. Nah, kredit ini bisa digunakan untuk revitalisasi penggilingan padi dan pengadaan alat mesin pertanian. Problem padi bukan cuma pada saat tanam, tetapi juga pasca panen. Rendemen padi Indonesia saat ini masih terbilang buruk, hanya sekitar 50%, bahkan ada yang di bawahnya. Jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya seperti Thailand, rendemen mereka sudah 69,1%, sedangkan Vietnam 66,6%. Itu artinya Indonesia kehilangan sekitar 10% atau 412.000 ton beras di setiap bulannya. Ini bukan karena padinya, tetapi karena mesin penggilingan padi yang sudah uzur. Rata-rata penggilingan padi di jalur Pantura itu merupakan sisa-sisa orde baru, sehingga penggilingan padi ini sudah selayaknya diperbarui. Maka dengan semua kombinasi optimasi berupa tambahan luas lahan, bibit unggul, dan revitalisasi mesin penggilingan, potensi produksi beras Indonesia bisa mencapai 14,5 juta ton per bulan, atau 6 kali lipat dari kebutuhan pangan seluruh penduduk Indonesia. Jadi, apa yang dikatakan Presiden Prabowo, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia, sebenarnya itu bukan sekedar wacana kalau Indonesia betul-betul ingin membangun ketahanan pangan. Bayangkan, 14,5 juta ton per bulan, itu bisa ngasih makan 1,6 miliar orang, bro. Penduduk Asia Tenggara saja itu cuma 680 juta, masih ada lebihnya tuh. Maka melihat potensi Indonesia ini, sangat wajar jika Jepang sangat tertarik menjadikan Indonesia sebagai mitra strategisnya. Makanya, saat ini Jepang tengah mengembangkan varietas tanaman baru yang tahan terhadap iklim panas, angin kencang, bahkan badai sekalipun. Bibit-bibit ini nantinya mau ditanam di Indonesia. Artinya apa? Jepang terlihat mulai mengandalkan pertanian Indonesia untuk menyuplai kebutuhan pangan mereka. Dan ini bukan kata saya, bro, tapi kata Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Mr. Etotaku.
Nah, kesimpulannya, bagi yang meremehkan food estate, mungkin dia belum paham kompleksitas pertanian. Butuh waktu, bro. Kegagalan di beberapa tempat itu sudah pasti dirasakan. Siapapun yang menjalankan programnya, pasti ada yang gagal. Tetapi, Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, itu bukanlah mimpi. Prestasi saat ini, seperti swasembada beras, surplus beras, hingga minat negara lain, adalah bukti transformasi nyata dari negara kita. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika Jepang dan dengar-dengar nih Cina juga menjadikan Indonesia lumbung pangan bagi negara mereka? Dengan kata lain, mereka mungkin akan berinvestasi di sektor pertanian di negara kita. Sekaligus, mereka juga akan mengembangkan teknologi pertanian di negara kita. Apakah ini kabar baik? Ya, kalian bisa jawab sendirilah. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah! Jadi bahkan bibit unggul pun sedang dipersiapkan gitu ya oleh Indonesia untuk meningkatkan lagi gitu produksi berasnya ini. Sekarang pun sudah mulai surplus juga dan mau ditingkatkan lagi. Jadi ada research juga gitu ya untuk bibit padi yang baru gitu kan. Bahkan bisa panen 3 kali setahun ini. Nah, lagi-lagi gebrakan Indonesia dalam bidang pertanian semakin berkembang pesat gitu ya. Luar biasa, mantap. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.